Desember ini jadwal Mayang dan Dedi ya cukup padat menjelang akhir tahun 2023 ini. Dimulai dari kemarin minggu lalu Mayang jadwal video klip 2 minggu yang lalu. Terus ada beberapa syuting TikTok juga, ada Mayang Wear, kemudian ada promo untuk layar lebar Setan Munafik. Mayang juga nanti di sana akan perform ya. Hari Senin Mayang akan berangkat ke Kuala Lumpur sama Dedi, akan perform di acara gala premier Setan Munafik. Ini first time, pertama kali Mayang perform di luar negeri walaupun masih di Malaysia. Tapi Dedi sangat mengapresiasi Mayang selamat ya mendapatkan job di Malaysia, perform di Kuala Lumpur di gala premier Setan Munafik. Terus akhir tahun kemudian kemungkinan kita akan liburan ke luar negeri juga, tapi kita belum tahu. Nanti setelah dari Malaysia kita akan lihat apakah ke Bangkok atau ke Bali. Oke. Ya belum tahu ya, nggak di Jakarta, kemungkinan masih di Bali atau kalau ke Bangkok atau di Bali gitu. Jadi setelah mini album ini sudah launching, sudah lega, Dedi juga sudah lega, Mayang juga sudah lega. Persiapannya benar-benar sangat panjang, menguras waktu, tenaga, pikiran sangat panjang dan membutuhkan kerja keras. Ada tangis dan doa di sini buat Mayang untuk secepatnya rilis, karena Dedi nggak mau rilisnya di Januari. Dedi bilang sama Ave rilisnya di Desember aja, di 15. Tadinya mau di 18 atau 20, tapi Dedi bilang Mayang ada perform di Malaysia tanggal 18. Kemudian setelah itu kan ada acara ya liburan juga di Malaysia ya. Baru pulang tanggal 20-an, seminggu lah kita di Malaysia. Iya. Begitu diselesaikan, karena memang secara mini album, secara 6 lagu itu sudah oke, sudah siap, tinggal memang Mayang video klipnya aja gitu. Jadi penentuan harinya tuh dengan Pak Hendy tuh bener-bener schedule-nya disamakan dengan Mayang gitu. Nah kalau misalnya minggu depan kan kita udah nggak ada di Indonesia nih, adanya di Malaysia, ya udah ditetapkan akhirnya hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat berkah ya Kak ya, Jumat berkah ini, dan berkah juga buat MPB nanti kedepannya di 2024. Semoga pecinta musik Indonesia bisa appreciate dan menghargai karya dari Mayang Voice Band. Oke, untuk jadwal itu aku udah ada yang ngatur itu Dedi. Dedi kan juga sekaligus manajer aku dan MPB juga. Jadi Dedi yang udah ngatur semua jadwal aku, kapan aku latihan, harus kuliah, kapan aku harus konten, live TikTok gitu. Jadi kalau untuk tidur yang cukup itu aku tidur cukup gitu, dan istirahat juga ya cukup lah, dan nggak ada vitamin sih, paling ya makan yang teratur aja, karena Dedi kan juga pasti concern juga kan sama kesehatan aku gitu. Jadi untuk kualitas istirahat aku cukup baik. Oh iya, jadi ya di video klip Hatiku Hanyalah Untukmu ini memang kan menceritakan tentang seseorang yang bersyukur banget punya seseorang yang selalu ada untuk dia, support, ngasih solusi dari setiap masalah yang ya kita anggaplah pasangan lah. Si cewek ini bersyukur banget punya pasangan yang selalu ada untuk si cewek, dan cowoknya juga selalu ngasih solusi dari setiap masalah yang si cewek ini lagi hadapin. Dan ini udah bucin banget, tapi khusus di lagu ini aku memang aku tujukan untuk keluarga, yaitu Dedi sebagai papa aku kan. Jadi lagu ini tuh nggak hanya untuk pacar aja sih, jadi bisa untuk keluarga juga, bisa untuk sahabat atau teman. Dan ya memang konsep video klipnya juga seperti itu. Jadi aku ada bacain komen negatif dari netizen. Relate-nya ya karena kan Dedi ini membesarkan aku dari aku kecil. Jadi Dedi yang udah mendidik aku, merawat aku dari aku kecil sampai aku hari ini gitu. Jadi Dedi selalu ada untuk aku gitu. Jadi aku merasa Dedi ini adalah sebuah anugerah yang memang untuk aku. Untuk pasangan gimana tadi kayak dibilang cinta? Aduh, kalau pasangan aku nggak sorry Pernah ngalamin kayak yang sama pasangan? Enggak ada sih, aku karena lagu Hatiku Hanyalah
hatiku hanyalah untuk ini diciptakan oleh sama personel MVB yang sebelumnya. Jadi bukan dari kisah percintaan aku, bukan, karena aku itu lagi nggak mau pacaran, karena pacaran itu bukan sebuah prestasi dan karya yang bisa dibanggakan. Jadi enggak sih, jadi lagu ini pure diciptakan oleh sama personil MVB sebelumnya. Jadi memang konsepnya Mayang itu membacakan komentar-komentar netizen dengan lagu yang mini album, dengan lagu Hatiku Untukmu, sebenarnya tuh menunjukkan, Mayang ingin menunjukkan setelah dia baca komen itu, komentar-komentar negatif itu, ini loh gue setelah lo menghujat gue, ini gue punya karya, gue punya talent, gue punya bisa main gitar, gue bisa nyanyi kayak gitu. Jadi memang dibikin konsepnya seperti itu. Jadi dibikin konsepnya artinya mini album ini dibuat karena ada hujatan gitu. Ada hujatan selama ini, ada hinaan, hujatan, bulian, nyinyiran dan sebagainya, tapi Mayang diem. Nah, saat inilah Mayang membacakan gini loh. Nih netizen ini gue bacain nih. Lo semua pada ngehujat gue, di saatnya gue menunjukkan ke lo, ini gue punya karya. Sebenarnya secara tidak langsung mini album ini ditujukan kepada netizen yang nyinyir dan julid. Dan Dedi berterima kasih sekali kepada netizen yang sudah menghina, menghujat dan membuli Mayang, karena itu adalah jadi bahan bakar Mayang, jadi satu penyemangat Mayang untuk dia berkarya gitu. Jadi memang konsepnya agak unik sih memang kalau dilihat. Kemarin juga dia agak tanya-tanya juga, kok harus ada baca-baca kayak gitu kan. Sebenarnya si Ave ini bilang nggak apa-apa Det gitu, karena kita juga bangga kepada Mayang yang sudah punya karya. Kita ingin menunjukkan kepada netizen yang nyinyir, disinilah saatnya sebenarnya Mayang itu punya karya gitu. Jadi pertanyaan Mas tadi itu, jadi memang agak unik sih openingnya tadi membaca netizen, membacakan komen-komen netizen. Pacar selama ini kan Maya kan bilang pacaran itu bukan satu prestasi dan bukan satu sesuatu yang bisa dibanggakan, ya kan? Semua orang bisa pacaran, semua orang bisa punya cowok, tapi nggak semua orang bisa berkarya. Nggak semua orang bisa berprestasi. Itu sih sebenarnya konsep yang Dedi selalu memberikan arahan atau masukan ke Mayang, karena jangan sampai seperti almarhum dulu ya, akhirnya salah jalan terus karena gara-gara cowok, jadi ya akhirnya jadi berantakan gitu. Karena itu sebenarnya Mayang harus menjadi pembelajaran bagi Mayang supaya fokus dulu sama karir, fokus dulu sama kuliah, fokus sama karir kamu. Nanti cowok tuh gampang. Kalau kamu udah sukses, ada saatnya. Kalau Dedi sih memang nggak pernah melarang dia pacaran. Tapi Dedi kasih nasihat nih, pacaran, keuntungan dan kerugiannya. Tinggal silakan kamu bisa menilai. Kalau kamu ingin mau pacaran, ini nanti resikonya begini-begini. Nanti kan pasti kan kalau udah membina satu hubungan itu pasti ada posesifnya, nanti dilarang-larang, begini begitu, nanti ada berantemnya. Udah pasti deh, Dedi udah tahu gitu, udah hafal gitu ya. Makanya jadi nantinya kamu akan terganggu kuliahnya, akan terganggu karir kamu. Mendingan nanti aja dulu. Kalau kamu udah sukses, pasti cowok akan datang. Ya, jadi story of love-nya ini sebenarnya kan bukan dari sisi kehidupannya Mayang aja. Dibuat sama MVB format yang lama itu memang berdasarkan cinta juga. Artinya gini, kalau netizen punya cinta, kalau penuh hidup dengan cinta, pasti nggak ada hujatan ya kan? Nggak ada hujatan, nggak ada nyinyiran gitu. Ini sebenarnya buat didedikasikan buat netizen sebenarnya gitu. Jadi walaupun isi dalam 6 lagu itu berceritakan tentang cinta. Deketin sih nggak ada, karena ya kalau teman cowok ada lah banyak. Cuman ya aku ya tergantung dari akunya aja kan. Aku juga bisa kontrol diri aku gitu. Jadi karena yang tadi Dedi bilang, aku di sini nggak mau pacaran dulu, karena ya menurut aku ya pacaran itu bukan sebuah prestasi dan karya yang bisa dibanggakan. Jadi aku mau fokus di karir aku dulu dan di pendidikan aku gitu. Nanti kalau udah aku sukses ya
cowok gampang lah, tapi kalau teman cowok banyak, teman kampus, teman-teman selebriti banyak. Iya, salah satunya itu. Ya, makanya kan nanti dibilang Mayang tuh dihina, dihujat, dibully tuh diam, dinyinyirin, dijulitin diam. Tapi diamnya itu bukan Mayang tuh kena mental, dia kena depresi, enggak. Itu menjadi satu bahan bakar dia untuk membungkam ya netizen yang selama ini nyinyir gitu kan. Ya tadi yang Dedi bilang, nggak semua orang ya bisa Mayang nih langsung mini album gitu, langsung mini album, bukan single lagi tapi 6 lagu. Nah kenapa 6 lagu itu? Karena gini sih alasannya. Kemarin waktu Dedi sama Ave itu lagi meeting itu, Pak, saya pinginnya Mayang ini langsung aja 6 lagu, karena kita punya materi lagu kan banyak nih MVB. Karena apa? Kalau misalnya nanti Mayang dapet job manggung gimana, cuman bawa satu, nanti yang lainnya cover gitu kan. Misalnya Mayang konser atau perform itu paling nggak 8-10 lagu ya, 1 jam biasanya di event-event atau di cafe. Kalau dia punya hanya single, dia cuma satu nih, ntar nyanyiin cover kan. Nah itu akhirnya Dedi meminta ke Avi untuk oke deh Mayang langsung mini album aja, sekaligus juga sebenarnya ingin membungkam nih ke netizen. Ini bukan hanya singlenya tapi mini album yang bertajuk Story of Love, dan lagu-lagu ini original ya, lagu-lagu anyar, lagu-lagu baru yang bukan lagu-lagu cover, dan ini sangat-sangat diapresiasi. Dan ini ya kita lihat aja, tapi tetap aja sih yang namanya netizen ya, yang namanya netizen ada ya masih nanti dihujat lagi. Tapi intinya gini, Dedi kasih tahu Mayang, kamu lebih bagus punya karya yang dihujat tapi dilihat orang, daripada kamu punya karya dipuja-puji tapi nggak dilihat orang gitu. Jadi konsepnya Mayang tuh nothing tulus gitu. Kalau nanti mini album ini ada hujatan lagi, ya udah so what gitu. Yang penting Mayang sudah berkarya, tapi dari hujatan itu mungkin orang akan kepo kan, apa sih gitu apa. Ya mudah-mudahan teman-teman media bisa bantu doa juga supaya mini album Mayang ini atau Story of Love ini dan singlenya Hatiku Hanya Untukmu bisa trending di YouTube nanti ya.